Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Jazuli di channel YouTube Infonatek. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi baik, kemudian rezekinya juga dilancarkan dan urusannya dipermudah. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini tentunya masih dalam seputaran smartphone. Dan kali ini saya akan menginformasikan tentang kasus yang sering kali dikeluhkan oleh teman-teman atau pelanggan saya ketika membawa handphonenya ke tempat servis saya, ke tempat jasa servis saya. Apa sih itu? Oke, sebelum lanjut, silakan pastikan teman-teman bagi yang belum untuk subscribe dan tekan loncengnya dulu, supaya nanti nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dan bermanfaat tentunya insya Allah. Oke, lanjut aja. Di sini yang saya maksudkan tadi adalah teman-teman sering mengeluhkan, kenapa ya handphone saya kok lambat ngecasnya, atau pelanggan saya ini, mas saya ngecas malah nggak nambah-nambah katanya, atau malah justru yang lebih parah itu dia itu ngecas lambang chargingnya itu ada di atas di pojokan, tapi dia nggak nambah, malah nyusut turun kayak disedot gitu. Harusnya ditambah, diinjek, semakin banyak baterainya, persentasenya, ini malah turun. Nah ini yang repot, pengennya ngecas biar nambah, malah ini semakin turun. Nah sebenarnya apa sih penyebabnya dan gimana sih solusinya, apa sih yang bisa menyebabkan hal-hal seperti itu gitu. Oke, lanjut aja simak video ini, jangan sampai di jeda-jeda ya, biar nggak ada informasi yang keliru. Oke, satu hal yang pasti terjadi, yang perlu kita juga ketahui, bahwa semua barang elektronik, namanya barang elektronik, kalau sudah dipakai lambat laun, itu pasti ada yang namanya penurunan kerja. Performanya pasti menurun, entah mulai dari kinerjanya, entah juga mulai dari mesinnya, dan juga proses-proses termasuk proses chargingnya itu juga bisa jadi menurun, sehingga ngecasnya malah nggak nambah, ada sebagian yang menurun gitu. Nah sebenarnya kenapa sih kok bisa seperti itu, kan gitu pertanyaannya, teman-teman pasti penasaran gitu. Dan kalau kita tahu informasinya, sebenarnya ya kita ada beberapa hal ya, tips-tips sederhana yang bisa kita kerjakan sendiri sebelum kita pergi ke tempat servis gitu. Dan ini seputaran hanya untuk menambah wawasan kita saja gitu. Jadi kalau boleh saya kategorikan secara garis besar, ini penyebab hal itu bisa jadi disebabkan oleh dua bagian ya. Satu, disebabkan oleh handphone itu sendiri. Yang kedua bisa disebabkan oleh chargernya gitu. Jadi faktor luar dan faktor dalam gitu. Masing-masing faktor itu masih ada bagian-bagiannya gitu. Kalau sudah faktor ini, faktor handphone, ya itu sudah urusan teknisi kayak kami ya, karena sudah buka jasa servis ya kami bisa menangani hal itu. Kalau faktor luar ya tentu teman-teman saya yakin bisa lah kalau cuma mengatasi ini, bukan memperbaiki ya, tapi ya apakah nanti kita mengganti, yang jelas kita harus awali dulu mulai dari mana yang terbaik supaya kita nggak keliru gitu. Oke, langsung aja gini, misalkan ini disebabkan oleh bukan faktor dalam. Nah itu kan bagaimana sih cara membedakan ini faktor dalam atau faktor luar gitu? Apakah faktor handphonenya atau faktor chargernya? Ya kita ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, biasanya ini tidak sedikit disebabkan oleh kabel datanya. Kabel datanya sudah aus. Kenapa kok bisa ya? Namanya juga barang seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah lama-kelamaan dipakai, nanti dia bisa jadi ujungnya longgar, atau karena sering kepanasan nanti ya ada istilah aus dalam elektronik ya, aus, sehingga menyebabkan aliran arus listrik dari charger ini melalui kabel ini sampai koneksi ke konektor ini itu nggak maksimal, karena bisa jadi longgar, bisa jadi juga gara-gara aus, korosi dan semacamnya. Sehingga langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan ya nanti
bisa ganti ini. Nah, oke, nanti saya pisahkan aja lah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Faktor kedua bisa jadi oleh chargernya. Chargernya bisa jadi sudah menurun kekuatannya. Di sini sebenarnya di charger itu ada keterangan-keterangan ya. Biasanya kalau outputnya sama, yaitu 5 volt. Kalau charger rata-rata itu outputnya sama 5 volt. Kalau masalah ampernya itu beda-beda. Ada yang 2 ampere, ada 2,1, ada yang tembus 3 ampere. Nah, itu nanti terkait dengan kemampuan si charger itu sendiri. Semakin handphonenya itu kapasitasnya besar, baterainya, biasanya rata-rata chargernya juga semakin besar kekuatannya. Nah, di sini bisa dilihat dari arus listriknya, sehingga nanti akumulasinya nanti bisa dilihat dari wattnya, berapa watt nanti bisa diketahui sebenarnya. Tapi yang murah teman-teman misalnya itu chargernya berapa ampere gitu. Nah, itu faktor luar. Kalau faktor dalam itu juga masih dibagi-bagi di dalamnya. Ini sudah urusan teknis sih sebenarnya sih. Nah, bisa jadi ini karena konektornya, bisa jadi karena memang itu sudah misalkan kalau yang pakai fleksibel bisa jadi fleksibelnya. Kalau nanti dia bukan fleksibel, bukan konektor, ya bisa jadi sudah ada kategori di mesinnya, entah IC-nya, entah nanti faktor komponen-komponen lain yang hubungannya di sini sudah hal teknis. Ini saya tidak terlalu fokus ke sini ya, karena ini sudah urusan teknisi. Oke, lanjut. Ini bagaimana langkah-langkahnya? Kalau kita sudah tahu tadi faktor-faktor secara garis besar, bisa faktor luar, bisa juga faktor dalam. Faktor luar juga disebabkan oleh dua bagian sih sebenarnya tadi, bisa kabel, bisa charger. Kalau di handphone sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang tipsnya, kalau teman-teman mengalami hal itu gimana caranya? Ya, kalau kita mau ngerjakan sesuatu, itu pasti dari, kalau saya pribadi itu saya sarankan untuk teman-teman juga sih sebenarnya, yaitu dimulai dari hal yang paling kecil dulu, yang paling sederhana dulu, yaitu kita coba pakai kabel data lain dulu. Kalau misalkan teman-teman ngalami ngecasnya lambat, malah berkurang justru misalkan, ya pertama yang teman-teman harus patut curigai yaitu pakai kabel data yang berbeda dulu. Ya, kalau misalkan teman-teman ragu mau beli, silakan pinjem punya teman dulu, pinjem punya temennya atau punya keluarga boleh. Ya kalau yang budgetnya banyak ya nggak apa-apa beli, tapi tidak disarankan karena bisa jadi nanti nggak kepake kalau misalkan bukan gara-gara si kabel datanya. Nah, kabel data saya usahakan pakai yang bagus ya, pakai yang ori, jangan beli yang KW. Soalnya daripada beli berkali-kali, uangnya juga jadi banyak, meluangkan banyak waktu, menghabiskan banyak waktu maksudnya, mending beli sekali agak mahal tapi dia yang berkualitas. Dan selanjutnya misalkan sudah diganti kabel data, ternyata masih tetap dia nggak mau nambah. Oke, sekarang coba ganti batok chargernya, ganti batoknya. Ya usahakan pinjem dulu lah, cari pinjaman, mungkin punya temen, kalau bisa ya yang serupa. Misalkan punya, saya contoh ini Realme 5i ya silakan teman-teman pakai punya Realme 5i. Atau paling tidak teman-teman di sini bisa lihat di tulisannya. Nah, di tulisannya ini di sini teman-teman kalau punya charger, di sini ada keterangan-keterangannya. Nah, di sini ada keterangan-keterangan, teman-teman bisa baca di situ. Ada output, kemudian ada yang namanya ampernya. Jadi outputnya itu sama pasti, nggak perlu takut kalau output pasti 5 volt rata-rata. Kemudian kalau ampernya, nah di sini untuk ampernya ini macam-macam. Kalau untuk Realme ini 2,0 ampere. Jadi teman-teman bisa cari yang serupa. Kemudian di sini juga ada tulisan 10,0 watt. Jadi ini wattnya 10 watt. Makanya teman-teman di sini 10 watt dari mana? Ya 5 volt dikalikan 2 ampere jadinya 10 watt. Itu cara mengetahui wattnya. Nah, jadi teman-teman tinggal cari aja charger yang sama. 5 volt kemudian ampernya yaitu 2 ampere atau 10 watt. Nah, silakan dicoba. Kalau misalkan masih tetap seperti itu, bisa jadi dua-duanya bermasalah. Misalkan ininya charger sama kabel datanya bermasalah. Oke, pinjam sak perangkat langsung. Pinjam sak perangkat sama temennya, sama keluarganya ya. Atau siapapun deh yang bisa dipinjam. Pinjam sak perangkat aja, bukan seperangkat alat sholat ya. Oke, seperangkat alat charger.
Nah, kalau sudah dicoba semua, ya kalau sudah bisa ya berarti di situ disebabkan oleh faktor luar tadi. Tapi kalau tetap tidak bisa, ya berarti disebabkan oleh handphonenya. Nah, kalau sudah urusan handphone, teman-teman, ya itu lebih baik kalau teman-teman bukan tidak punya pengalaman ya di bidang teknisi, mending kasih aja sama tukang servis di daerah terdekat di area teman-teman. Oke, itu tips-tips sederhananya. Sekarang kita cerita tentang faktor penyebabnya. Kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu gitu? Kok bisa ngecasnya bisa lambat? Kok bisa menurun? Sebabnya banyak hal. Oke, kalau misalkan faktor internal dulu, misalkan disebabkan itu faktor internalnya. Kalau faktor internalnya ini bisa disebabkan satu, misalkan dia kotor. Ini beberapa kali saya sering nanganin sih kotornya itu bukan hanya nggak bisa nambah atau malah turun, ini malah nggak bisa ngecas, itu hanya gara-gara kotor dalam hal ini dia kesumbat gitu loh, kesumbat mungkin gara-gara lingkungan kerjaannya di lingkungan alam sehingga kemasukan kotoran. Ada yang malah kayak daunan gitu, di daunan kok bisa masuk, saya heran juga sih sebenarnya, kayak di daunan masuk ke sini kesumbat akhirnya ya nggak masuk. Ada yang kotoran kayak korosi ya, mungkin gara-gara kena keciprat air sehingga di sini terjadi korosi menyebabkan juga nggak bisa ngecas. Nah itu sudah urusan teknisi sebenarnya. Berarti ada kotoran. Yang kedua disebabkan oleh kecerobohan kita sendiri. Kecerobohannya gimana sih maksudnya? Oke, teman-teman biasanya kalau terburu-buru langsung cas colok, nggak memperhatikan bener pandanya kebalik apa enggak. Oke, kalau tipe C nggak masalah, kalau type C nggak masalah. Tapi kalau tipe makro atau type makro ya bermasalah kalau kebalik, menyebabkan ininya terdorong jadi rusak nanti. Itu kalau masalah masukannya. Ada yang juga nyabutnya sembarang, klub langsung cabut, nggak hati-hati gara-gara misalkan ditinggal teman mau berangkat, ditinggal siapa sih terserah, akhirnya terburu-buru langsung dicabut. Nah itu juga menyebabkan cepet longgarnya konektor ini sama kabel data, sama ujung kabel data. Oke, itu cukup sih menurut saya sudah. Atau ada lagi yang ketiga. Yang ketiga selain kotoran, selain kecerobohan kita, pemakaian kita. Contoh misalkan yang suka game, ayo aku aja deh, sering sama chargernya main, lupa dia digoyang-goyang main, nggak tahu saya main game, saya nggak suka game sih sebenarnya. Tapi kalau sambil di charger nanti kan sudah panas handphonenya gara-gara main game, tambah lagi ada efek energi yang menyebabkan panas karena charger. Di situ ada dua hal penyebab, nanti gara-gara panas menyebabkan aus, longgar. Yang kedua disebabkan gara-gara kalau di charger sambil main game, sambil charger maksudnya, sampai keliru ngomong nih, saking semangatnya ngegame sampai di charger, nanti kan dia goyang-goyang tuh, gerak-gerak si charger, menyebabkan ini terjadi gerakan pada konektor sehingga koneksinya nanti malah jadi longgar. Jadi ada 3 bagian ya, kotor, kemudian kecerobohan pemakaian, kecerobohan kita dalam memasang dan mencabut. Yang ketiga karena pemakaian. Nah di dalam pemakaian ini ada 2, bisa jadi karena faktor panas karena barengan pakai sama charger, yang kedua gara-gara sering gerak. Oke, ada 3 bagian, tapi yang ketiga dibagi jadi 2 lagi. Itu faktor internalnya. Sekarang kita coba di faktor eksternal. Kalau di faktor eksternal kayak gini ya. Ya sebenarnya kalau faktor eksternal bisa jadi memang ya sudah pemakaian sih gampangnya. Hampir mirip juga dengan faktor eksternal. Misalkan ini sering dicabut dan dicabut sama dicolok dengan sembarangan, menyebabkan ya ininya cepat longgar ke sini. Tapi yang disebabkan longgar menurut saya sih gara-gara konektornya ini membuka gitu. Kalau ininya ya nggak terlalu sih menurut saya. Nah ini faktor luar sebenarnya lebih kepada misalkan ini sering digulung, ditekuk-tekuk, menyebabkan nanti pada bagian tertentu misalkan di sini putus, menyebabkan hal itu sehingga kabelnya di dalam itu misalkan hampir putus, itu juga bisa terjadi. Atau yang kalau pada batok ini, ya ini karena di dalam komponen elektronik, ya yang jelas pasti karena pemakaian, bukan karena, kecuali ya dibanting bisa jadi retak timah-timahnya di dalam.
pernah jatuh gitu. Ya saya kira itu aja sih penyebab-penyebab ngecas menjadi lambat atau malah turun gitu. Ada secara garis besar faktor eksternal sama faktor internal sama faktor eksternal. Oke, saya kira itu informasi tentang kenapa kok bisa ngecas lambat, dan tips-tipsnya sudah saya jelaskan dari awal. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oh iya, sekedar saran saja dan buat teman-teman ya, dari beberapa informasi tadi kan teman-teman bisa menilai sendiri apa yang perlu dilakukan gitu. Misalkan ngecasnya ya kita pelan-pelan nyoloknya, cabutnya juga pelan-pelan. Kalau bisa nggak sambil ngegame, nggak sambil dipakai di charger, full kan dulu baru dipakai gitu. Kemudian kalau bisa ya sering dibersihkan, artinya dijaga nih, dijaga dari kotoran. Kemudian jangan sampai kena air gitu. Mungkin itu saja informasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar ada manfaatnya ya, walaupun sedikit tapi setidaknya menambah wawasan. Oke, bagi teman-teman yang misalkan ada masalah pada faktor internalnya, faktor dalam, yaitu pada handphone, teman-teman bisa menggunakan jasa kami, yaitu di Janorasa Elektronik atau dikenal JEC Store. Khusus bagian Sumeneb ya tinggal kunjungi saja, yaitu di Jalan Pahlawan nomor 37 Karang 2 Sumeneb. Dan bagi teman-teman juga yang butuh spare part, kemudian butuh aksesoris termasuk charger misalkan, headset juga yang bagus-bagus, silakan kunjungi aja. Atau di WA kami yaitu di 0838 5258 5878. Itu WA kami, insya Allah respon untuk menjawab, entah itu tanya-tanya tentang seputaran keluhan atau tanya-tanya tentang spare part dan aksesoris. Oke, itu sedikit informasi juga buat teman-teman, siapa tahu membutuhkan jasa kami gitu ya. Oke, sekali lagi jangan sampai lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya nanti ada informasi-informasi menarik yang tidak ketinggalan untuk teman-teman, tentunya yang insya Allah bermanfaat ya. Dan kalau ini ada manfaatnya silakan di like, kemudian share juga buat teman-teman supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kata-kata yang kurang baik. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Infonatek JEC Store.